Oke. PJ-nya siapa ya? Maaf, tadi Ibu belum hafal namanya. PJ mata kuliahnya. Saya sama Bunga, Ibu. Yolanda dan Bunga. Iya, Oke. Ibu belum save nomornya. Nanti deh. Baik. Bentar ya, Ibu siapkan PPT. Sudah hadir semua belum? Ada yang belum hadir? Sudah dicek? sepertinya ada yang belum hadir, Ibu. Ya, berapa orang? Kalau satu kelas Oke, berapa? 39 kayaknya. Nanti PJ bertugas untuk mengecek kehadiran ya setiap hari ya. Untuk setiap pertemuan maksudnya, bukan setiap hari. Nanti bisa dilaporkan ke Ibu di hari eh, di pertemuan tertentu apakah ada yang terlambat lebih dari 15 menit gitu ya. Oke, apa kabar nih semuanya? Sehat-sehat semua ya. Kita ketemu lagi ya. Kemarin kita bertemu di semester sebelumnya di mata kuliah BIM 2 ya, betul ya? Betul, Bu. Nah, ini kelas 24B ya. Iya, Ibu. Oke, sekarang kita bertemu di mata kuliah PM Pembelajaran Matematika SMP. Betul? Betul, Ibu. Oke. Nah, mata kuliah pembelajaran matematika SMP, kita mulai aja ya. Mudah-mudahan yang belum hadir nanti bisa segera menyusul, tapi tolong dicatat jika ada yang terlambat lebih dari 15 menit ya. Oke. Sudah ada di tempat yang nyaman semuanya untuk Ibu bisa mulai perkuliahan pertemuan pertama, sehingga bisa disimak dengan baik. Sudah? Sudah, Ibu. Ada yang masih ada dalam kendaraan mungkin? Mudah-mudahan bisa menyimak semua dengan baik ya, karena di pertemuan pertama ini Ibu akan menjelaskan tentang RPS perkuliahan dan juga tentang apa saja sih em, tugas-tugas yang nanti akan kalian kerjakan dalam satu semester. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mata kuliah pembelajaran matematika SMP dengan dua dosen mengampu ya. Ibu bertim dengan Bu Ola. Bu Ola juga sudah kenal ya? Sudah ya? Oke. Nah, nanti di sini Ibu akan jelaskan RPS-nya, tujuan mata kuliah, dan seterusnya. Kemudian di sini ada deskripsi mata kuliah, jadi harus Ibu jelaskan juga di deskripsi. Pembelajaran matematika SMP sebanyak 2 SKS, statusnya wajib, artinya harus diambil ya. Kalau nggak diambil nanti nggak bisa lulus ya. Kemudian prasyaratnya kalian sudah pernah mengambil TBP. Udah semua di sini? Sudah, Ibu. Udah. Oke, kalau mata kuliah prasyarat itu sudah pernah ngambil, walaupun misalkan ada mata kuliah prasyarat yang belum lulus tidak apa-apa. Yang penting sudah pernah menempuh mata kuliah tersebut. Nah, apa sih isi dari mata kuliah ini? Mata kuliah ini membahas tentang tren pendidikan matematika ditinjau dari segi teori maupun praktik. Kajian mata kuliah ini mencakup isi dan tujuan kurikulum matematika SMP, kemudian materi esensial matematika SMP, lalu problematika dalam pembelajaran matematika SMP, serta perancangan pembelajaran dan eksperimen mengajar matematika yang inovatif sebagai upaya untuk mengatasi problematika tersebut. Jadi kalau kita lihat cakupan mata kuliahnya, kamu nanti akan mendalami ya isi kurikulum tuh kayak apa sih. Nah, di sini kita akan fokus pada matematika SMP. Ya, jadi nanti kita akan lihat di matematika SMP kalau berdasarkan capaian pembelajaran mata pelajarannya itu
apa saja yang harus dikuasai oleh siswa SMP selama 3 tahun, ya, karena kan nanti kalian lulus dari UNJ diharapkan, ya, salah satu profesi yang kalian bisa tekuni adalah menjadi guru, baik di level SMP maupun di level SMA. Jadi harus tahu materi esensialnya apa, kemudian juga eh, bisa mengidentifikasi apa problematika yang mungkin muncul dalam pembelajaran matematik gitu. Tentunya problematika kan banyak ya, tapi nanti kita akan lebih spesifik dalam mata kuliah ini. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan pembelajaran. Jadi nanti kalian setelah membahas isi kurikulum, materi dan seterusnya, kalian merancang pembelajaran satu topik saja di matematika SMP, kemudian melakukan pengajaran di sini istilahnya pakai eksperimen mengajar ya. Jadi kalian rancangan yang kalian buat itu nanti diuji cobakan lah ya istilahnya. Jadi kenapa aku pakai kata eksperimen? Ya karena untuk diuji cobakan. Nah, perancangan pembelajaran yang kamu buat ini bukan perancangan pembelajaran yang biasa-biasa, tapi di sini Ibu minta yang inovatif. Kenapa harus inovatif? Karena tadi untuk menjawab permasalahan yang ada di kelas, ya. Sehingga kalau sebelumnya kamu sudah bisa mengidentifikasi apa saja sih masalah yang muncul dalam belajar suatu konsep tertentu, maka desain pembelajaran yang kamu buat itu nanti harus mampu menjawab masalah tersebut. Ya, jadi kira-kira alurnya seperti itu ya, kebayang nggak? Kita akan lihat lagi lebih lanjut. Nah, di sini setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan. Nah, apa yang Ibu harapkan setelah kalian lulus mata kuliah ini? Kalian mampu lebih kritis. Nah, di sini ada kata lebih kritis. Ya, salah satu kemampuan abad 21, critical thinking. Jadi kita tidak hanya mengharapkan siswa SMP yang kita ajar nanti untuk mengembangkan critical thinking, tapi kalian juga harus mengembangkan kemampuan critical thinking kalian. Dalam hal apa critical thinkingnya? Dalam hal melihat apa sih masalah yang ada saat kamu ngajarin konsep matematika di SMP gitu ya. Sebagai contoh misalkan em, di konsep aljabar nih, Ibu kasih contoh ya pengalaman dari mahasiswa yang baru aja kemarin itu revisi proposal. Jadi dia memberikan soal ya, operasi aljabar nih. Operasi bentuk aljabar tuh biasanya di SMP kelas berapa ya? SMP kelas berapa ayo? Operasi bentuk aljabar. Ada penjumlahan, Kelas pengurangan. 7 Bu. Tujuh Bu, kelas tujuh Oh, kelas 7. awal. Nah, terus ada soal nih, soal di mana di situ ada operasi penjumlahan pengurangan aljabar. Salah satunya adalah ada bentuk min 8x ditambah 7x. Nah, ternyata dari responden siswa yang menjawab soal tersebut, 80% siswanya itu menjawab jawabannya min 15x atau negatif 15x. Betul atau salah? Udah pasti salah ya. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa terjadi kesalahan seperti itu? Min 8x tambah 7x. Dan ini tidak hanya satu dua orang, ya. Tapi dominan siswa yang mengerjakan soal itu eh, melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu adalah nanti hal-hal yang perlu kalian cermati. Jadi ketika kita bicara problematika di sini, problematika ini kan banyak ya, banyak hal yang menjadi problematik dalam pembelajaran matematik. Ketika nanti kalian terjun ke lapangan, melihat, ada nggak yang sudah ngajar di kelas, kira-kira dari kelas ini? Ada yang sudah punya kesempatan untuk mengajar di kelas, di sekolah? Saya udah Agak, pernah Bu. oh siapa tuh? Fazri, Fazri. Nah, Fazri sampai sekarang masih ngajar Kalau sekarang udah enggak, tahun lalu sih Bu. Tapi saya SMA Bu. di SMA dan itu ngajar sekolah ya. Iya. Nah, bagus kamu punya pengalaman seperti itu ya. Artinya nanti, apalagi kalau di SMA ya, mungkin problematikanya juga sedikit berbeda.
Problematika ini kan bisa jadi muncul karena uh, perilaku siswa gitu kan ya. Bisa jadi muncul karena apa namanya adanya konflik dalam kelas. Tapi yang kita bahas dalam mata kuliah ini, kita tidak membahas problematika dari sisi perilaku siswa, tapi kita lebih membahas terkait apa tadi? Kesulitan yang mungkin muncul ya dalam belajar suatu konsep matematika. Di sini kita akan fokus pada konsep matematika SMP. Nah, jadi kalian mampu nih melihat lebih kritis kalau ada kesalahan semacam tadi, min 8x tambah 7x sama dengan min 15x, maka kamu berupaya tuh untuk mencari inovasi apa yang bisa saya lakukan ya agar kesalahan ini itu bisa diatasi gitu ya. Nah, itu yang harus kalian apa namanya upayakan sebagai guru nanti ketika di kelas ya, dengan menggunakan teori-teori pembelajaran matematika terbaru yang bertujuan pada pemahaman matematika yang lebih bermakna bagi siswa SMP. Oke? Nah, ini adalah CPMK-nya. Loh, kok masih ini ya? Kayaknya udah perbaiki deh. Ada yang salah di di sini. Di kolom, di baris ke 1, 2, 3. Bentar. CPMK-nya itu, bentar ya. Nah, di sini nih. Oke, sebentar. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ada berapa CPMK? 3 CPMK, ya. 3 CPMK. CPMK 1, 2, dan 3. Jadi kalau kalian baca ini nanti kalian harus mengukur diri sendiri ya. Kira-kira nanti di akhir mata kuliah kalian sudah mencapai belum nih 3 ini. Yang pertama adalah mampu menganalisa isi dan tujuan kurikulum matematika SMP serta implementasinya dalam pembelajaran sekolah. Nah, em, di sini kan ada menganalisa kurikulum dan implementasinya ya. Dulu di awal-awal apa namanya mata kuliah ini baru dibuat, memang waktu itu mahasiswa diberikan tugas untuk eh, mengobservasi, mengobservasi pembelajaran di kelas, gitu. Sehingga kamu bisa merasakan langsung apa sih nuansanya ketika, karena terutama buat yang belum pernah ngajar ya, ketika kamu ada dalam satu kelas, tapi ini kelas sekolah yang umum ya. Hmm. Karena kalau kamu duduk di kelas sekolah negeri, bandingkan sama di sekolah lab school itu akan beda rasanya. Nah, tapi kita mengacu pada sekolah pada umumnya. Ya, beberapa kali kesempatan ibu duduk di kelas di sekolah negeri mengamati mahasiswa PKM. Nanti kamu akan PKM di tahun ke berapa? 3 ya, Insya Allah ya, tahun ketiga ya. Nah, di sekolah negeri itu kamu akan lihat banyak sekali apa namanya hal-hal yang membuat mahasiswa itu tidak fokus untuk belajar. Nah, ketika kamu bisa menyadari itu atau mungkin kalian merefleksikan terhadap pengalaman kalian dulu SMP ya. Nah, kalian bisa lebih memahami kira-kira bagaimana sih di sekolah apakah memang implementasi kurikulum itu sudah ideal atau belum gitu. Nah, tapi sebelumnya kamu perlu membaca juga dokumen kurikulum itu seperti apa. Nah, tapi di beberapa tahun terakhir Ibu ngajar mata kuliah ini Ibu tidak lagi minta mahasiswa ke apa namanya? Ke kelas ya karena waktu itu kan sempat ada COVID dan seterusnya gitu akhirnya berhenti. Jadi tugasnya sekarang lebih fokus pada tugas untuk menjelaskan isi dan tujuan kurikulum seperti kalian bisa lihat di sub CPMK 11 dan 12. Ya, di sub CPMK 11 kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan isi dan tujuan kurikulum matematika SMP.
Kemudian yang kedua adalah membuat peta konsep materi esensial matematika SMP. Ya, nanti akan kita lihat lebih lanjut dokumen apa yang perlu kamu pelajari. Nah, Ibu mau tanya nih sebelum lanjut ke CPMK 2. Ada yang tahu nggak sih kurikulum tuh apa sih sebenarnya? Kan kita sering denger ya istilahnya ya. Nah, apa definisi kurikulum? Coba. Ada yang mau jawab? Silakan gunakan eh, tools yang kalian punya supaya bisa menjawab. Mau tidak menggunakan tools juga boleh, mau bertanya dulu ke AI juga boleh, silakan. Yang penting kita berdiskusi, muncul banyak jawaban, silakan. Kurikulum itu seperti rencana pembelajaran, Ibu. Oke, Syifa, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Iya, Oke, bisa lebih elaborasi lagi? Maksudnya Em, gimana? saya boleh nambahin nggak, Bu? Boleh, Niel, silakan. Kurikulum itu kayak rencana pembelajaran struktur dan punya apa namanya semacam struktur atau inilah Bu, apa namanya kayak bagian-bagian atau esensi tertentu dengan tujuan supaya siswa itu dengan tujuan supaya tujuan pendidikan itu tercapai dengan jelas gitu Bu. Jadi Iya, rancangan pendidikan yang susun secara sistematis supaya siswa itu bisa mencapai tujuan pendidikan dengan baik. iya, betul. Rencana pendidikan yang terstruktur atau sistematis agar tujuan pendidikan tercapai. Oke, silakan dengan bahasa yang berbeda mungkin ada yang mau menjelaskan kembali. izin menjawab, Ibu. Yes, Putri. Mungkin untuk kurikulum itu kayak rencana belajar yang disusun untuk sekolah, yang biasa itu isinya untuk ada tujuan, kemudian ada isi materi, cara mengajar, ataupun cara menilai, biar si proses pembelajarannya itu lebih terarah ke tujuan yang pendidikannya itu, Bu. Iya, betul. Putri menambahkan lagi ya, tadi ada rencana yang isinya ada apa tadi? Terdiri dari apa saja, Putri? Ada tujuan, isi materi, kemudian ada cara mengajar, cara menilai, agar si proses belajar itu lebih terarah. Oke, agar proses belajar lebih terarah, betul. Ada lagi yang ingin membahasakannya berbeda? Mungkin ada poin-poin yang belum tersampaikan. Nanti PJ Ibu minta tolong diberikan catatan ya siapa saja yang aktif pada setiap pertemuan ya. Boleh ya Yolanda? Bantu Boleh, Ibu. Ibu. Mm-mm. Terima kasih. Oke, jadi tadi Syifa, Nial, dan Putri memberikan pendapatnya terkait kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum adalah, bentar. Oke, kurikulum adalah rencana pembelajaran, betul ya, rencana. Yang isinya tadi betul terstruktur dan sistematis, ya. Kemudian tadi Putri nambahin isinya ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa atau peserta didik. Tuh, nomor satu tujuan. Kemudian tadi ada materinya juga, ya. Ada materinya mencakup apa saja sih dalam pembelajaran. Kemudian ada metode. Nah, ada metode apa tadi? Boleh nggak diulang oleh yang lain? Tadi Putri menyebutkan ada dua metode atau cara. Cara apa? Mungkin yang lain menyimak tadi Ibu ingin memberi penekanan pada hal tersebut. Yang tadi menyimak siapa selain Putri? Coba apa saja tadi isinya? Ibu izin Ya, untuk Yohana. berbicara secara keseluruhan mungkin kalau dari jawaban Syifa, Mbak Saniel dan juga Putri, keseluruhan itu kurikulum itu adalah pedoman atau rencana belajar yang digunakan oleh sekolah atau guru untuk mengatur mungkin apa yang harus dipelajari siswa, lalu juga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode atau cara mengajar dan serta penilaian hasil belajar. Oke, berarti tadi kan Ibu udah sebutkan ada tujuan ya isinya ya. Kemudian ada materi, terus dua lagi terakhir apa tadi Yohana? Metode atau cara mengajar, terus serta penilaian hasil dari belajar tersebut. Oke,
yang disampaikan sama tadi ya dengan Putri ya, metode mengajar dan metode penilaian. Ya, ada metode penilaian. Jadi jangan lupa bahwa dalam kurikulum juga ada yang harus kamu perhatikan bagaimana nih saya menilai bahwa seorang peserta didik telah mencapai tujuan yang saya tetapkan. Kan gitu ya. Jadi harus ada pedoman penilaiannya. Nah, ini yang kadang sering terlupa. Nah, kalau kita bicara kurikulum yang kamu bayangkan apakah itu dokumen kurikulum nasional atau mungkin ada yang lain selain itu? Kan kalau kita searching di web Kemendikdasmen pasti kamu bisa download ya dokumen-dokumen terkait kurikulum tuh banyak sekali ya. Apakah itu atau ada yang lain? RPS ini termasuk kurikulum nggak, Bu? Ah, Ramzi betul. RPS termasuk kurikulum nggak? Coba, kalau menurut kamu apa? Termasuk nggak? Menurut saya termasuk, Bu. Karena di RPS itu kan mencakup cara ngajar, terus cara penilaiannya juga, dan materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester itu, Bu. Nah, berarti bedanya apa tuh sama dokumen kurikulum nasional? Beda. Beda kan? Kalau Beda nggak? kalau dokumen kurikulum nasional mungkin jatuhnya cara pengajaran secara yang apa ya lebih umum gitu loh Bu. Kayak sekarang kan kurikulumnya merdeka, berarti fokusnya kan ke project dan segala macam. Nah nanti untuk yang si RPS ini sebenarnya lebih spesifik, misalnya untuk absen berapa persen, ujian berapa persen, terus case based learning berapa persen. Kalau saya nangkepnya gitu Bu. Oke. Lebih spesifik, betul. Nah, jadi kalau kurikulum, kita bicara dokumen kurikulum itu ada tingkatannya, ada levelnya. Jadi untung tadi Ramzi menyampaikan RPS termasuk enggak. Jadi kalau di lingkup atau di tingkat nasional, kita punya kurikulum nasional. Semua negara memiliki kurikulum nasional, ya, untuk pendidikan di tingkat-tingkat tertentu, baik itu SD, elementary school, ya, atau secondary school, SMP, kemudian SMA, dan pendidikan tinggi semua ada kurikulumnya. Ya, di tingkat nasional kita bisa download dokumen kurikulum, oke? Nah, di bawah tingkat kurikulum nasional atau negara itu kita punya kurikulum sekolah. Nah, kurikulum sekolah ini bukan RPS tapi ya. Nah, Ibu lupa waktu itu angkatan berapa yang ikut em, apa ya? Oh, bukan 24 kayaknya. Yang ada sekolah guru dari sekolah Cikal datang, bukan ini, bukan ini ya. Angkatan 23 mungkin ya. Sebagai contoh misalkan, Ibu mengambil contoh sekolah Cikal ya. Waktu itu kan sempat ada guru apa praktisi mengajar datang ke prodi. Nah, di sekolah Cikal ya, kalau di sekolah negeri sih pada umumnya kurikulumnya mengimplementasikan kurikulum nasional ya. Nah, di sekolah Cikal itu dia mengintegrasikan beberapa kurikulum. Dia pakai kurikulum nasional, tapi dia juga pakai kurikulum Cambridge sama kurikulum IB. Sehingga dia mengintegrasikan berbagai macam kurikulum ya dan menyusun kurikulumnya sendiri disebut kurikulum Cikal. Jadi itu adalah eh, program atau rencana pembelajaran sekolah ya untuk siswa-siswa di sekolah Cikal eh, apa namanya selama menempuh pendidikan di Cikal gitu. Kalau di sekolah berbasis Islam pasti akan berbeda ya kurikulumnya ya. Dia pasti akan menggabungkan kurikulum dari Kementerian Agama, misalkan sekolah MTS atau MA, kan gitu ya, menggabungkan dengan kurikulum nasional. Jadi sekolah punya wewenang untuk apa namanya melakukan modifikasi mungkin ya atau improvisasi ya untuk kurikulum yang digunakan di sekolahnya. Nah, itu tadi tingkatan yang kedua ya, setelah di tingkat nasional, di tingkat sekolah, termasuk kegiatan ekstrakurikuler ya yang ada di sekolah itu juga masuk dalam dokumen kurikulum sekolah. Jadi sekolah menyediakan kegiatan ekstrakurikuler apa aja sih? Nah, itu masuk dokumen kurikulum sekolah. Nah, di bawahnya maka baru adalah kurikulum yang digunakan oleh guru. Apa itu? Salah satunya yaitu RPS, di mana guru membuat perencanaan.
dalam 1 tahun saya mengajar di kelas 7 misalkan, nanti siswa bisa menguasai apa sih di akhir kelas 7? Nah, atau mungkin bicara lebih spesifik lagi, dalam satu bab, nah nanti siswa di bab ini menguasai apa? Bagaimana saya mengajarnya? Cakupan materinya apa saja? Kemudian bagaimana saya menilai ketercapaian siswa? Kalau kita bicara per pertemuan, maka kan ada lagi RPS per pertemuan ya. Nah, itu semua masuk ke istilah kurikulum ya. Jadi komponennya ada tujuan, ada materi, ada metode mengajar, dan metode penilaian. Itu yang kurikulum. Berarti nanti tugas akhir kamu tuh merancang tuh rencana pembelajaran itu bagian dari kurikulum ya. Nah, kalau kita lihat sub CPMK tadi udah ya, satu dan satu dua. Sekarang kita beralih ke CPMK 02. Mahasiswa mampu mengidentifikasi kesulitan dan miskonsepsi siswa pada materi matematika SMP. Nah, ini em, kemampuan yang perlu kamu miliki karena kalau kamu tidak memiliki kepekaan akan apa saja sih kesulitan yang mungkin muncul ya saat siswa belajar aljabar atau saat siswa belajar apa namanya konsep garis dan sudut atau konsep peluang ya apa namanya mungkin kamu tidak bisa mengantisipasi kesulitan yang muncul gitu padahal di lapangan itu banyak sekali siswa mengalami kesulitan belajar konsep tertentu dan itu penyebabnya banyak ya. Nah, nanti kamu bisa membedakan apa sih kesulitan bedanya sama miskonsepsi. Contoh-contohnya apa gitu. Nanti Ibu akan berikan tugas di mana kamu harus mencari sumber referensi dari jurnal, artikel-artikel dalam jurnal ya, untuk bisa menyusun laporan terkait kesulitan atau miskonsepsi ini. Ya. Kemudian CPMK yang ketiga, mampu merancang rencana pembelajaran matematika yang inovatif. Ini tadi kita bicara kurikulum di level guru ya berarti ya. Nah, Ibu minta di sini ada kata inovatif. Apa maksudnya inovatif? Maksudnya kan berarti bukan RPP yang pembelajaran metode ceramah biasa ya. Kalau ceramah biasa kan guru tinggal nyiapin materi. Ini seperti Ibu sekarang lecturing namanya kan, memberikan ceramah, kalian hanya mendengar, benar nggak? Nah, jadi yang inovatif ini diharapkan dengan rencana dengan RPP yang inovatif ini kamu bisa mengatasi kesulitan yang sudah kalian identifikasi sebelumnya. Kan ada tugas di CPMK kedua tuh, mengidentifikasi kesulitan. Nah, kalian setelahnya menyusun RPP untuk bisa mengatasi kesulitan itu. Ya, kira-kira eh, jelas ya alurnya ya. Nanti sub CPMK-nya adalah membuat desain pembelajaran, lalu kemudian sub CPMK yang kedua adalah mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan terkait desain pembelajaran yang sudah dibuat. Dalam hal ini nanti kamu mempresentasikan di kelas ya. Ada pertanyaan terkait ini? Oke, kita lanjut dulu ya. Kegiatan pembelajaran dan perkuliahan. Di sini Ibu berharap kalian nanti aktif sama tadi sudah alhamdulillah banyak yang aktif ya. Karena memang yang utamanya belajar adalah kalian student centered ya. Kita akan ada diskusi, tanya jawab dan penugasan dengan metode project based learning karena nanti pembuat RPP adalah bagian dari project yang harus kalian susun bersama kelompok. Nah, ini jadwal perkuliahan. Untuk pertemuan hari ini, kita akan nanti masuk ke isi dan tujuan kurikulum, lalu juga ada penugasan, peta konsep. Nah, pertemuan kedua nanti akan ada diskusi terkait kesulitan dan miskonsepsi, ya. Pertemuan ketiga, 4, 5, 6. Nah, kalau kalian lihat ini ya, ini adalah elemen-elemen konten yang ada di dalam kurikulum. Ada bilangan, ada aljabar, ada geometri dan pengukuran, ada analisis data dan peluang. Ya, nanti di sini kalian sudah melakukan presentasi dalam kelompok, yaitu mempresentasikan peta konsep yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, kemudian di pertemuan ketujuh, Ibu juga akan menambahkan materi terkait numerasi atau literasi matematika. Pernah dengar kan ya istilah ini ya? Nah, ini kenapa Ibu perlu sampaikan di PMSMP? Karena kalau kalian dengar mathematical literacy, itu kan ada tes yang sangat terkenal ya, international test ya, namanya PISA.
Nah, tes itu memang ditujukan untuk siswa kelas, siswa usia 15 tahun. Nah, 15 tahun itu kan berarti siswa usia SMP ya. Jadi memang tes ini juga materi-materinya terkait dengan matematika SMP. Artinya kamu perlu juga eh, menguasai apa sih yang dimaksud dengan numerasi, apa sih bedanya sama literasi matematika, apakah mereka sama atau beda, gitu ya. Biar paham nanti kalian lulus dari UNJ punya pemahaman ini. Kita tetap ada UTS tertulis ya, nanti di pertemuan ke-8 ya. Karena ibu tetap akan mengambil nilai ujian, pemahaman konsep kalian terhadap apa yang sudah kita diskusikan. Baru nanti setelahnya akan ada apa namanya materi tentang apa namanya nih? Ini sebetulnya masih rencana tahun lalu ya, tapi kurang lebih sama di sini kalau kita lihat sebelum kalian presentasi di pertemuan 13 sampai 16, kita tidak ada UAS ya karena Ibu menggunakan satu ujian tertulis di UTS. Nah, di pertemuan 13, 14, 15, 16 itu tadi jumlah mahasiswanya berapa ya? 9 Ibu. 39. Nanti bikin kelompoknya cukup 2 sampai 3 orang ya maksimal ya. Jadi berdua-berdua aja kalau memang ganjil ya berarti ada yang bertiga gitu ya. Nah, ini kurang lebih materinya kemarin presentasinya hanya 10 menit tapi sepertinya Ibu akan melakukan evaluasi kembali dengan dosen pengampu berdasarkan tahun lalu apakah 10 menit ini nanti cukup atau enggak. Karena di pertemuan 10-11 itu sebelumnya ada written feedback. Ada feedback dan komen dari eh, peers. Peers itu berarti kan teman sekelas ya. Nanti kalau misalkan memang presentasinya perlu ditambah, pertemuan ini akan Ibu edit kembali. Oke, nah ini komponen penilaian, kalian bisa lihat bahwa ada UTS sebesar 20%, keaktifan 10%, kemudian ada tugas individunya 30%, dan tugas kelompoknya 40%. Tapi kalau kamu lihat di sini sebetulnya komponen individu lebih besar ya, karena kan UTS juga individu, keaktifan juga individu. Jadi sebetulnya individu itu bobotnya 60% ya, dan tugas kelompok 40%. Nah, ini adalah penugasannya, bisa dicermati baik-baik, nanti PPT-nya juga akan Ibu berikan. Untuk CPMK 1, ada 2 penugasan, penugasan individu dan kelompok. Penugasan individu adalah nanti setelah kita bahas dokumen CPMK dari kurikulum, Ibu minta kalian menjelaskan beberapa konsep di situ ya, nanti kita akan bahas hari ini. Nah, itu sifatnya individu, jadi setiap individu nanti mengumpulkan tugasnya di MS Team. Nah, yang kedua adalah menyusun peta konsep. Peta konsep ini disusunnya per elemen konten. Jadi kalau misalkan di sini lihat. Nah, di sini kan ada pertemuan 3, 4, 5, dan 6 ya. Ibu kategorikan menjadi 4 elemen, berarti nanti kalian bikinnya bilangan saja, atau aljabar saja, atau geometri dan pengukuran saja, atau analisis data peluang saja gitu. Nanti ada yang lebih dari satu kelompok membuat peta konsep dari satu elemen yang sama. Nah, kita lanjut. Di CPMK 2 nanti ada tugas individu, kalian menyusun laporan, laporan dari 3 sumber. Nah, ini minimal sebetulnya ya, minimal. Artinya kalau kamu punya sumber yang bagus dan itu ada, apa namanya, 5 sumber boleh. Kamu mau pakai 10 sumber tentu nilainya akan lebih bagus lagi. Nah, Ibu menulis hanya 3 untuk mengantisipasi kalau memang topik yang kalian angkat itu cukup susah referensinya. Jadi Ibu sarankan eh, jangan gunakan yang minimal ya. Kalau bisa kamu tambahin lagi dengan banyak referensi. Karena sekarang sudah banyak paper-paper yang apa namanya yang dipublish menjelaskan terkait kesulitan atau miskonsepsi. Nah, ini sifatnya individu, bobotnya cukup besar ya, 20% ya. Jadi tolong dimaksimalkan. Kemudian yang CPMK ketiga itu ada
penilaian kelompok. Di sini sifatnya kelompok semua. Nanti ada presentasinya 10%, kemudian ada RPP dan laporan 20%. Penyusunan laporan nanti ada panduannya juga akan diberikan. Oke, untuk yang ada pertanyaan dulu, silakan. Berikan kesempatan untuk bertanya. Ibu, saya izin bertanya. Iya, silakan. Kan yang di CPMK 2 itu laporan dari minimal 3 sumber ya, Bu. Kalau Ya, misalnya, kan kita tuh di BIM 2 sempat ngebahas tentang miskonsepsi juga. Kalau misalnya diambil dari buku-buku, itu boleh gak, Bu, kira-kira? buku-buku apa tuh? Gitu kayak kita disuruh presentasi terus suruh, aku lupa judul bukunya apa, pokoknya itu terkait miskonsepsi dari matematika gitu, Bu. Boleh, boleh. S- Tidak harus artikel dalam jurnal ya, buku juga boleh. Bukunya apa? Oh, E-book atau apa? iya, e-buku. Oh, nanti Ibu boleh minta ya kalau memang memang ada ya. Jadi nanti dalam penyusunan laporan ini sumber-sumber yang kalian gunakan itu tolong juga disimpan dalam link drive atau dikumpulkan nanti dalam MS Team ya. Jadi selain laporannya ada juga nanti sumber yang kamu gunakan kamu sertakan di situ. Jadi tidak hanya artikel dalam jurnal, boleh juga pakai buku. Nah, nanti di pertemuan tadi keberapa besok ya akan dijelaskan bedanya kesulitan dengan miskonsepsi apa. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Iya, ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Kita lanjut sambil kalian ini ya, mungkin nanti ada pertanyaan selanjutnya. Nah, ini petunjuk penugasan untuk tugas kelompok. Tugas kelompoknya masih di akhir ya, tapi bobotnya tadi cukup besar ya, 30% ya yang di akhir ya. Kalau kamu lihat di sini ya, 30%. Nah, em, dari sekarang mungkin bisa sambil didiskusikan ya untuk menentukan materi apa yang mau kamu angkat gitu ya. Nah, karena dari penentuan materi itu nanti kalian harus cari referensi penelitian yang memberikan laporan tentang kesulitan belajar pada topik tersebut. Lalu yang kedua, cari juga referensi yang memberikan laporan tentang bagaimana mengajarkan topik tersebut. Ya, kan ada beberapa penelitian ya. Jadi inovasi-inovasi yang telah dilakukan researcher sebelumnya seperti apa. Nah, ini minimal 3 sumber untuk masing-masing ya. Ingat, jangan hanya berpatokan pada minimal ya, bisa lebih dari minimal. Kemudian buat perancangan pembelajaran. Nah, kalian bikin RPP-nya tentang topik di atas yang mengedepankan inovasi untuk mengatasi kesulitan siswa. Kemudian juga buat laporan tertulis dan presentasikan hasil rancangan pembelajaran yang telah disusun dengan rasionalisasinya. Ada pertanyaan untuk ini? Ibu izin bertanya, Ya, untuk materi matematika SMP ini setiap kelompok harus berbeda kah? Atau ada boleh yang sama? yang sama tuh gimana maksudnya? Mungkin eh, materinya tuh sama tapi pokoknya tuh berbeda-beda gitu. Iya, misalnya. Aduh, apa ya? Dari aljabar mungkin Oh, Ya, mungkin maksudnya gini oh, kali Bu. gimana? Maksudnya kan gini, misalnya kelompok satu misalnya materi tentang aljabar, terus kelompok dua misalnya materi tentang misalnya direct atau bilangan gitu misalnya gitu Bu. Maksudnya Ya, gitu itu loh. kan Jadi berbeda. tapi kan caranya sama, mesti isinya tetap konsepsi sama ini. Ya, materinya Eh, kan berbeda. misalnya. Tujuannya siswa bisa apa di situ kan beda ya. Direct bilangan sama aljabar pun banyak. Aljabar itu kan menyangkut bentuk aljabar di kelas 7. Lalu nanti ada SPLDV itu masih masuk aljabar. Ya, jadi jangan berpatokan pada kok sama aljabar. Aljabar itu kan banyak di SMP itu dipelajari banyak. Itu makanya nanti kalian ada tugas bikin peta konsep di CPMK 1 biar kalian bisa lihat tuh
aljabar di breakdown jadi apa aja sih. Dan itu kalian buatnya untuk 3 tahun ya. Lihat kurikulum selama 3 tahun ya. Lalu kalian membuat apa namanya konsep map untuk konsep-konsep aljabar apa yang akan dipelajari atau dikuasai siswa selama 3 tahun belajar di SMP. Jadi kalian nanti baik itu ngajar ketika nanti lulus ya, mungkin kalian ngajar di kelas 7 atau ngajar di kelas 8 atau ngajar di kelas 9, kalian harus tahu bahwa oh selama 3 tahun nih siswa ini harus menguasai konsep ini. Jadi sekalipun kamu ngajar di kelas 7, kamu udah tahu nanti dia di kelas 8 akan belajar materi apa. Sehingga betul-betul dipersiapkan anaknya menguasai konsep di kelas 7 dengan baik agar tidak menjadi hambatan dia nanti di kelas 8 dan kelas 9. Gitu ya. Sama aljabar nggak apa-apa, tapi kan bab aljabar tuh banyak. Jadi nggak akan ada yang sama sih harusnya ya. Nanti kalian bikin aja daftarnya sendiri supaya nggak ada yang sama ya. Oke, baik, Ayo Bi. Landa. Ada lagi? Hmm. Oke. Oh ini juga. Ini tadi sudah ya, sudah disampaikan, tapi Ibu akan lanjut ke dokumen saja nanti. Oh, sebelum kita lanjut ini, gambar ini Ibu pernah sampaikan nggak? Atau kita pernah bahas belum ya? Apa sih gambar apa sih ini? Coba, siapa mau memberikan pendapat terkait gambar ini? Sorry. Gambar apa ya ini? Gambar segitiga didaktik, Bu. Ya, Agnia. Apa tuh maksudnya segitiga didaktik? Coba jelaskan. Jadi matematika itu kayak sebagai puncak atau ngewakilin ilmu pengetahuan ada di atas yang akan dipelajari. Terus nanti guru dia yang wakilin pengajar atau jadi fasilitator atau perantara dari ilmu tersebut. Terus siswa sebagai pembelajar aktif yang nerima ilmu tersebut. Oke, betul sekali Agnia. Namanya segitiga didaktis atau bahasa Inggrisnya didactical triangle. Ini konsep yang harus diketahui oleh kalian sebagai calon guru. Coba ada yang bisa menambahkan penjelasan Agnia. Tadi Agnia bilang ada 3 elemen utama. Ada matematika, ada guru, dan ada siswa. Ada yang ingin menambahkan? Tadi Agnia udah menyebutkan nama istilahnya, maka kalian bisa searching deh. Apa sih dialectical triangle? Apa sih segitiga didaktis? Coba. Yuk, lebih dielaborasi lagi, lebih dijelaskan lagi tadi. Peran guru. Tadi kan Agnia udah bilang peran guru memfasilitasi siswa sebagai eh, yang aktif, gitu kan ya, yang aktif mempelajari konsep matematik. Apalagi yang bisa kita jelaskan? Hubungan antar sisinya, ya. Yes, gimana Agnia coba? Jadi kan itu segitiga. Pasti Mm-mm, sisi-sisinya berhubungan ya. Kayak mm-mm, misalnya guru sama matematika itu kayak hubungan didaktiknya, guru harus nguasain materi dan mm-mm, nentuin strategi terbaik buat nyampein si konsep matematikanya ini. Terus di mm-mm. sisi kanan itu ada matematika sama siswa. Jadi kayak itu proses belajarnya
Dia Mhm, nunjukin gimana siswa bisa berinteraksi langsung sama materi yang diajarin di matematika tersebut. Terus yang mhm, di bawah itu guru sama siswa dia kayak hubungan apa istilahnya pedagogis. Jadi mhm. kayak cara guru nyiptain lingkungan belajar yang ngedukung, terus yang memotivasi siswa dan nge ngebut apa ya bukan menyesuaikan kebutuhan psikologis si siswanya tersebut. Yes. Jadi, tadi kita tidak hanya menyoroti elemen di tiap sudut-sudut segitiga aja ya, bahwa ada elemen di situ ya. Tapi kita juga perlu melihat hubungan antar elemen, ya. Jadi sebagai sebuah sistem, kita harus melihat hubungan antar elemen. Ibu di sini tulis istilah PCK terlihat. Nah, di sini tadi Agnia sebut pedagogik ya. Tuh, tuh ya, pedagogic knowledge. Ini adalah content knowledge. Jadi di antara elemen teacher and mathematics itu maksudnya seorang guru matematika harus memiliki penguasaan konsep matematika yang baik. Itu terkait dengan konten knowledge-nya si guru. Jadi kalian sebagai calon guru nih, apakah kalian sudah menguasai konsep matematika dengan baik? Nah, dalam hal penguasaan konsep, maka ini tidak terbatas pada konsep matematika di level SMP yang mau kamu ajarin, ya. Tapi harus menguasai konsep yang lebih tinggi daripada matematika yang diajarkan di sekolah. Itu makanya di prodi S1 kan kalian belajar kalkulus ya, kemudian kalian belajar teori bilangan kan gitu ya. Teori bilangan kan nggak diajarin di SMP, tapi dasar-dasarnya gitu kan. Siswa SMP juga belajar terkait itu. Kemudian kalian belajar analisis real yang nggak mungkin dipelajari di SMP atau SMA. Tapi cara berpikir dalam menyelesaikan masalah di analisis real itu membantu kamu untuk menguasai konsep matematika lebih baik. Jadi dalam hubungan teacher and mathematics itu terkait dengan content knowledge-nya seorang guru. Lalu terkait teacher and students itu adalah kemampuan pedagogi tadi. Ya, seorang guru harus bisa memahami ilmu psikologi pendidikan. Ada nggak mata kuliahnya tahun-tahun pertama kemarin? Psikologi pembelajaran mungkin dengan nama yang berbeda. Jadi ini terkait dengan bagaimana sih siswa itu memproses informasi gitu kan ya. Nah, nanti bagaimana guru bisa memfasilitasi pembelajaran matematika dengan baik. Karena orang yang paham konsep saja belum tentu bisa mengajarkan konsep, ya, sehingga perlu belajar ilmu pedagoginya. Nah, mata kuliah ini tujuannya agar kamu menguasai ilmu pedagoginya, ya. Nah, kaitan antara elemen student and mathematics gimana tadi? Matematika sebagai konsepnya, student sebagai orang yang aktif tadi ya, memproses matematika gitu. Jadi, kita sebagai guru memposisikan siswa sebagai pihak yang aktif, ya, aktif dalam mengembangkan pemahaman matematikanya. Sehingga kalau guru memfasilitasi, maka fasilitasilah pembelajaran matematik di mana siswa itu mampu mengembangkan pemahaman matematikanya dengan aktif. Nah, mungkin kalau istilah sekarang itu ada istilah konstruktivism ya, di mana siswa mengembangkan pemahaman konsepnya. Nah, ada istilah lain nggak terkait dialectical triangle mungkin yang kamu temukan saat searching-searching? Ada nggak? Atau ada komponen lain nggak, elemen lain nggak yang bisa ditambahkan di elemen ini, selain tiga elemen ini? Ada satu lagi sebenarnya. Coba cari tahu apa itu. Yuk, dicari, dicari, disampaikan kalau sudah ketemu apa.
Apa ya komponen satu lagi ya yang kira-kira berpengaruh juga pada proses belajar mengajar? Media pembelajaran mungkin, Bu. Media pembelajaran. Nah, sebentar, kalau kalian searching dialectical triangle itu pasti akan muncul konsep terkait dialectical triangle. Karena apa namanya? Coba cari istilahnya deh. Ketika kamu tambahin satu elemen lagi, maka itu namanya bukan triangle lagi. Jadi apa? Jadi didaktis apa tuh? Bukan segitiga didaktis lagi. ADP bukan, Bu? Apa itu? Antisipasi didaktif dan pedagogik. Bukan, bukan, bukan. Hmm. Ini nggak jauh-jauh kok istilahnya dari dialectical triangle. Ayo, kalau ini ditambahin satu komponen lagi, maka jadi seperti apa bentuknya? Tools dari Hmm. aku. Terus maksudnya Kalau gimana? sosial, Bu, Apa? sosial berubah jadi sosiodidaktikal. Bukan itu yang ibu maksud. Jadi kayak Ya, iya hubungan. sih kayak Ramzi tadi media Bu, kayak hubungan teknologinya. Pertanyaan ibu, nama istilahnya apa? Kalau kamu tambahin satu elemen lagi, maka bentuknya bukan lagi segitiga kan? Tetrahedron bukan, Bu? Nah, itu maksudnya, Rifda. Coba kalian semua searching tetrahedron apa? Didaktik. Tetrahedron didaktik. Maka bentuknya apa tuh? Piramida bukan, Bu? Piramida atau limas ya? Betul nggak? Jadi apa? Dimensi tiga ya, di mana ada karena kan kita harus melihat keterkaitan antar dua elemen atau dua komponen. Nah, di piramida tersebut satu elemen tambahan apa? Lingkungan. Ya, teknologi. Tadi Bu dengar ada yang ngomong teknologi. Ini kita lagi belajar pakai teknologi ya. Teknologi Zoom meeting ya. Jadi peran teknologi ada di situ, di sini di dalam proses pembelajaran. Benar nggak? Nah, tapi kalau kita bicara teknologi, sebetulnya walaupun di kelas, papan tulis juga teknologi loh. Ya, media-media itu semua teknologi. Jadi kita tambahkan satu elemen, maka di situ artinya apa ketika nambah satu elemen? Bahwa guru juga harus menguasai teknologi. Betul ya? Kalian sebagai calon guru juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Teknologi apa yang bisa membantu siswa untuk belajar lebih baik? Antara siswa dan teknologi juga kan ada relasinya kan ya? Ya enggak? Lalu antara mathematics and teknologi, tentu kan kalian juga harus bisa melihat teknologi mana yang tepat untuk digunakan untuk merepresentasikan konsep matematik gitu. Nah, itu setiap elemen nanti ada kaitannya. PMBTIK udah ngambil belum mata kuliah PMBTIK? Pembelajaran matematika berbasis TIK. Bukan semester ini ya. Nah, nanti kan di situ kalian juga belajar bagaimana menggunakan teknologi komputer ya untuk merencanakan pembelajaran di sekolah. Oke, dialektik triangle-nya cukup. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ini referensi. Bukunya dulu ibu pernah punya, tapi harusnya di library ada ya. Tapi nanti kalau kalian punya banyak referensi e-book, silakan di-share saja untuk resources kalian menyusun ini. Ibu akan tampilkan dokumen CPMK kurikulum, karena itu yang akan jadi tugas kalian harus dikumpulkan nanti. Hmm.
Oke, terlihat ini Ibu men-share dokumen capaian pembelajaran mata pelajaran. Terlihat Ibu. Terlihat Ibu. Ibu akan fokus pada dokumen capaian pembelajaran MAPEL ya, untuk yang kita jadikan resources di pertemuan pertama. Jadi nanti kalian tugasnya adalah kita akan lihat ini sebetulnya dokumen 2022. Sebetulnya sudah ada dokumen yang terbaru 2025. Em, Cuman dia bentuknya dalam bentuk lampiran gitu loh, agak visualnya agak kurang menarik untuk ditampilkan. Tapi ibu rasa isinya nggak jauh berbeda. Ada sedikit revisi mungkin ya. Cuman ibu belum lihat detail tapi sedikit saja bedanya gitu. Jika nanti kalian menemukan bentuk yang apa namanya modelnya sama seperti ini dan tahunnya lebih update, boleh nanti infokan ke ibu ya. Biasanya mahasiswa kalau nyari sumber itu bisa dapat, ibu dapat update malah dari mahasiswa. Nah, capaian pembelajaran mapel matematika fase A sampai fase F. Apa maksudnya fase A sampai fase F? Ada yang tahu? Belum ya? Belum pernah dengar ya? Itu Jadi ini kayak kelas gitu nggak sih, Bu? ya betul Fadia. Jadi ini untuk fase A, A, B, C itu levelnya SD, fase D levelnya SMP, E dan F levelnya SMA. Jadi nanti kalian fokus ke fase D ya. Nah, cuma sebelum itu kita, nah ini dia nih. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Jadi nanti kamu lihat di fase A, misal contoh ya, akan ada dijelaskan di situ apa sih kompetensi yang harus dicapai peserta didik di 2 tahun pertamanya di SD gitu untuk mata pelajaran matematik. Fase D itu kan kelas 7 sampai 9. Maka kamu akan eh, baca jabaran nanti capaian kompetensi apa sih yang harus dicapai oleh peserta didik selama 3 tahun di SMP. Ya, nanti ada tabelnya. Nah, CP menjadi acuan untuk pembelajaran intrakurikuler. Nanti silakan kalian baca ya, tolong dibaca. Karena kalau enggak nanti kamu nggak paham nanti isinya. Ibu hanya meng-highlight poin-poin penting, selebihnya kamu baca secara keseluruhan. Ini kan mungkin masih 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 kuat apa terkait kurikulum merdekanya ya. Mungkin dokumen yang terbaru akan ada keterkaitannya dengan pembelajaran mendalam ya. Nanti kalau dapat yang terbaru boleh di-share ke Ibu. Nah ini coba perhatikan diagram ini. Ini ada 4 komponen ya, di mana di situ ada tanda panah, betul? Tanda panah artinya berurutan prosesnya, ya. Jadi kalau lihat diagram, kalian perhatikan ada berapa komponen, lalu hubungan setiap komponennya apa. Di sini jelas linier hubungannya berurutan. Pertama adalah memahami capaian pembelajaran. Jadi kamu sebagai seorang guru ya, ibu anggap kalian guru lah ya. Kalian harus memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran nanti dijelaskan di dokumen ini ada. Setelah memahami capaian pembelajaran, kamu harus merumuskan. Kenapa merumuskan? Karena di sini nggak ada tujuan pembelajarannya. Jadi kalian harus merumuskan sendiri tujuan pembelajarannya berdasarkan capaiannya. Jadi capaian ini sifatnya sangat umum ya. Nah, kalian harus breakdown lagi tuh menjadi tujuan kecil-kecil. Nah, setelah dirumuskan tujuannya, kamu perlu menyusun alurnya. Alur dari tujuan pembelajaran tadi. Kenapa harus disusun alurnya? Karena tentunya ada satu materi prasyarat yang harus dipelajari oleh siswa ya, sebelum mempelajari materi sebelumnya. Nah, itu jangan sampai ketuker ya. Ibaratnya kalau mau belajar sistem persamaan linear dua variabel kan dia harus bisa menyelesaikan dulu yang satu variabel ya. Nah, itu contoh yang mudahnya. Lalu baru dia merancang pembelajaran dan asesmen. Nah, ini sebetulnya alur ini hampir sama dengan alur yang kalian akan alami di mata kuliah ini. Di akhir kan kalian juga merancang RPP ya untuk pembelajaran. Tolong nanti dibaca ini keseluruhannya. Di sini juga ada panduan pembelajaran asesmen. Kalian akan bisa klik dan masuk ke dokumennya nanti. Nah, yang menjadi tugas
Nah, ini yang menjadi tugas untuk pertemuan hari ini yang harus kamu submit nanti adalah ini terkait tujuan ya. Di sini matematika, mata pelajaran matematika bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini silahkan kalian baca dengan cermat ya. Tujuan pertama apa sih? Nah, memahami materi pembelajaran matematika berupa fakta dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini ada dalam kurung nih kata kuncinya nih. Pemahaman matematis dan kecakapan prosedural. Ya. Lalu nomor 2, menggunakan penalaran pada pola dan sifat dan seterusnya dan seterusnya. Kata kuncinya apa sih? Oh, penalaran dan pembuktian matematis. Nah, nomor 3, kata kuncinya apa sih? Oh, pemecahan masalah matematis. Nomor 4, kata kuncinya ini yang dalam tanda kurung. Komunikasi dan representasi. Nomor 5, koneksi matematis. Nomor 6, disposisi matematis. Nah, tugas kalian adalah yang harus dikumpulkan sebelum pekan depan, menjelaskan tujuan ini dan memberikan contoh. Ya, misalkan di nomor 4, jelaskan terkait komunikasi dan representasi matematis. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan masalah serta menyajikan bla 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 gitu kan ya. Nah, kalian jelaskan dan juga berikan contoh supaya penjelasan itu lebih mudah dipahami. Kalau ini kan sifatnya masih sangat umum ya. Mungkin nanti ketika kalian berikan contoh terkait konsep matematika tertentu di SMP, maka ini akan menjadi lebih jelas. Oke? Kalian jelaskan konsep ini seakan-akan kalian menjelaskan ke diri sendiri agar lebih paham ya dan juga ke teman sekelas gitu supaya bisa saling memahami maksudnya. Penalaran apa ya? Bedanya sama pemecahan masalah apa ya? Gitu. Berikan contohnya juga kalau penalaran seperti apa. Gitu ya. Ini tugas pertama. Dan ada lagi nanti kita lihat di sini karakteristik mata pelajaran matematik ya. Dia punya mata pelajaran matematika diorganisasikan dalam lingkup 5 elemen konten dan 5 elemen proses. Nah, kalau 5 elemen konten kan ini nanti akan kita bahas nih di pertemuan-pertemuan selanjutnya tadi tuh ya. Ada pertemuan tentang bilangan gitu kan ya. Di mana nanti kamu harus bikin peta konsep nih. Tadi tugasnya kelompok ya. Yang dapat bilangan nanti presentasi tentang bilangan. Yang dapat aljabar nanti presentasi tentang aljabar gitu ya. Di pertemuan-pertemuan yang tadi sudah Ibu jadwalkan. Nah, pengukuran dan geometri Ibu gabung jadi satu ya. Lalu analisis data dan peluang. Jadi ini nanti terkait tugas peta konsep ya. Nah, untuk tugas yang pertama kita akan fokus pada elemen proses. Nah, elemen proses dalam mata pelajaran matematik terkait dengan pandangan bahwa matematika sebagai alat konseptual untuk mengkonstruksi dan merekonstruksi materi pembelajaran matematika berupa aktivitas mental yang membentuk alur berpikir dan alur pemahaman yang dapat mengembangkan kecakapan-kecakapan. Yang perlu kalian jelaskan sama seperti tujuan tadi adalah elemen ini. Ada elemen penalaran dan pembuktian, ya, ada elemen pemecahan masalah, ada elemen komunikasi, ada elemen representasi dan koneksi matematis. Istilah yang muncul nggak jauh berbeda kan sama yang tadi ya. Jadi ini juga perlu kalian jelaskan dan perlu kalian beri contoh ya. Sebagai bocoran, UTS-UTS sebelumnya biasanya Ibu menanyakan terkait ini. Contoh misalkan ya, eh, Ibu apa namanya memberikan satu elemen proses misalkan tentang koneksi matematis ya. Koneksi matematis kan di sini kalau kita lihat nih terkait dengan proses mengaitkan antar materi pembelajaran matematika pada suatu bidang kajian, pada lintas bidang kajian, pada lintas bidang ilmu dan kehidupan. Nah, itu dijelaskan perbedaannya apa dan berikan contoh. Ya, itu contoh bocoran UTS yang tahun-tahun sebelumnya. Mungkin nanti UTS yang
tahun ini berbeda lagi. Tapi kalian menjelaskannya seperti itu kurang lebih. Oke? Jelas ya? Nah, itu untuk tugas selanjutnya untuk capaian pembelajaran fase D. Kita lihat di sini ya. Kita akan masuk ke tabelnya aja di sini. Ini kan ABC masih SD ya. Aljabar ABC. Nah, fase D ini yang warnanya hijau toska nih. Contoh di elemen bilangan. Di elemen bilangan, capaian pembelajaran dirumuskan hanya seperti ini aja. Di akhir fase D, berarti kan di akhir tahun ketiga SMP ya. Siswa harus bisa apa sih? Harus bisa membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, irasional dan rasional, bilangan desimal, bilangan-bilangan berpangkat bulat dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah. Tuh ya. Kemudian, mereka dapat menerapkan operasi aritmatika pada bilangan real, memberikan estimasi dalam menyelesaikan masalah, termasuk berkaitan dengan literasi finansial. Peserta didik dapat menggunakan faktorisasi prima dan seterusnya. Nah, ini kan bentuknya seperti gelondongan ya. Nah, kalian harus breakdown menjadi tujuan pembelajaran yang terstruktur ya dalam 3 tahun. Kira-kira itu dipelajari di kelas berapa saja. Nanti tolong bikin peta konsepnya dan juga dituliskan tujuan pembelajarannya untuk apa namanya tugas yang kedua ya tadi ya peta konsep per elemen konten. Silakan nanti dicermati tabelnya. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan untuk hari ini tugas CPMK 1. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Nanti jangan lagi ada pertanyaan lewat WA satu-satu ya. Ibu agak sulit menjelaskan kalau lewat diketik. Jadi pertanyaan ditanyakan sekarang sehingga Ibu jelaskan secara lisan. Kalau nanti pertanyaan yang jelimet ditanya lewat WA, aduh, Ibu udah susah deh ngebalesnya pakai ketikan. Jadi tanya sekarang. Ibu, saya izin make sure tugasnya. Yolanda. Berarti tugasnya yang pertama itu kan menjelaskan tujuan pembelajaran matematika yang ada 6 itu. Sama elemen Terus, proses. ya sama elemen proses. Nah, untuk yang kedua itu peta konsep dan tujuan pembelajaran. Itu dikumpulkan di minggu depan dua-duanya atau gimana itu? Enggak, peta konsepnya nanti. Yang pertama yang tadi dulu, CPMK. Peta konsepnya nanti dikumpulkan, nanti akan Ibu berikan announcement di MS Team. Jadi pastikan semuanya sudah ada di MS Team ya. Oke, Udah masuk Ibu. semua belum? Seharusnya sih udah semua, Ibu. Nanti submission tugasnya juga di MS Team. Kan tugas yang pertama kan individu ya, yang tadi. Nah, kalian kalau nanti dalam penyelesaian tugas satu menggunakan sumber tertentu, silakan disertakan juga referensinya apa, ditulis ya. Dan untuk memberikan contoh, bikin contohnya sekonkret mungkin ya. Dikaitkan aja dengan apa topik materi apa gitu di SMP ya, supaya bisa dipahami dengan jelas. Oke, ada lagi pertanyaan? Ibu mungkin izin tanya Ibu, Iya, Bunga. untuk pertemuan 3 sampai pertemuan 6 itu tuh kan presentasi. Nah, itu tuh sistemnya kayak kita sendiri yang milih atau sesuai sama materi yang kita ambil gitu Ibu? Atau gimana? Sesuai dengan materinya, nanti kan akan Ibu tentukan siapa yang presentasi. Ya, Baik, makasih tuh. Ibu. Mm-mm. Jadi mungkin apa namanya, kan ada dibagi kelompok dulu nanti ya. Bagi kelompok, satu kelompok tuh 2 sampai 3 orang. Nah, nanti materinya kan ada 4 tadi tuh, ada bilangan, aljabar gitu ya. Nah, nanti dibagi rata aja. Kalau ada 20 kelompok misalkan, maka setiap 5 kelompok bilangan, 5 kelompok aljabar kan gitu ya. 5 kelompok geometri dan pengukuran kan gitu ya. Semuanya bikin tugas, tapi yang siapa yang presentasi akan Ibu tunjuk pada hari itu. Jadi semua harus siap dengan bahan presentasinya. Artinya nggak akan semuanya presentasi, tapi semua harus siap dan Ibu akan menunjuk secara random untuk tugas kelompoknya. Jelas ya? Ya, ada lagi.
Cukup? Kalau tidak ada, kita bisa akhiri pertemuan ini karena Ibu hari ini masih ada kelas micro teaching, 2 kelas lagi. Nanti kalau memang hmm, untuk link absensi, berarti absennya pakai link ya. Nanti tolong dicermati ya, karena kalau kita online kan Ibu juga ingin apa namanya menilai kedisiplinan ya. Ibu tidak ingin membiasakan mahasiswa itu terlambat ya, baik itu di kelas maupun di pertemuan online meeting ya. Mohon nanti dicermati siapa yang suka telat-telat nih supaya nggak dibiasakan gitu terlambatnya ya. Oke, bisa dilaporkan ke Ibu nanti ya, Yolanda atau ini Bunga. Baik, Ibu. Ya, oke. Terima kasih banyak untuk perhatiannya hari ini. Semoga paham ya tadi penjelasan Ibu, apa saja nanti yang harus kamu kerjakan 1 semester. Silakan dibuat kelompoknya, ya, disusun, nanti dilaporkan ke Ibu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya pertemuan ini ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di jadwal yang seharusnya ya, Rabu ya. Iya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Bu. Masalah. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu. Yang belum join MS Team buru ya, teman-teman. Sekian, terima kasih.